Let's start this world, even if I cannot grab this world. All I need is your attention. We can. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, saat ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang telah kami kaji sebelumnya. Perlu diketahui bahwa artikel yang akan kami bahas di video ini adalah artikel yang telah dikaji atau disusun oleh orang lain. Kemudian kami mempelajari isi artikel tersebut. Dan presentasi kami ini adalah tugas untuk memenuhi mata kuliah pemodelan matematika. Dan judul artikel yang akan kami bahas yaitu metode beda hingga untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial oleh Iksan Maulidi dari jurusan Matematika Universitas Kuala. Dan kami dari kelompok 6, saya sendiri Rahelga Moekere, dan untuk selanjutnya teman-teman saya akan mulai mempresentasikan materi ini. Silakan. Saya Jan Renaldi akan mempresentasikan tentang sumber, judul, abstrak, dan pendahuluan. Baik, sumber dari materi kami yaitu dari Iksan Maulidi, jurusan Matematika Universitas Syah Kuala, dengan judul metode beda hingga untuk penyelesaian persamaan diferensial parsial. Dengan abstrak, artikel ini membahas tentang salah satu metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, yaitu metode beda hingga. Di bagian awal disajikan tentang dasar-dasar dalam persamaan diferensial parsial, kemudian formulasi metode beda hingga, dan ditutup dengan contoh sederhana penerapan metode hingga dalam menyelesaikan persamaan adveksi yang banyak digunakan dalam memodelkan masalah transport polutan. Persamaan diferensial parsial atau disingkat PDP adalah persamaan diferensial yang memiliki dua atau lebih variabel bebas. Berikut contoh persamaan diferensial parsial. A. Tx y kali ut tambah B Tx y ux tambah C Tx y u y sama dengan F Tx y, dengan keterangan Tx y adalah variabel bebas, A, B, C, dan F adalah fungsi yang bergantung pada variabel bebas, dan diketahui U adalah variabel tak terbatas dan fungsi yang belum diketahui, dan UT, UX, dan UYY adalah turunan-turunan parsial dari U. Kemudian bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Meifilia Inkemanide NIM 185040003 akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai model matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model matematika. Jadi, model matematika yang akan digunakan adalah UI pangkat N sama dengan UTN, XI yang berawal dari persamaan parsial. Kemudian dengan menggunakan formula Taylor akan dikonstruksi turunan parsial U terhadap X dari persamaan UT, X0 tambah delta X sama dengan UT, X0 tambah delta X UX T, X0 tambah delta X kuadrat per 2 faktorial dikali UXX T, X0 tambah sampai dengan delta X pangkat N kurang 1 per N kurang 1 faktorial dikali UN kurang 1 T, X0 tambah 0 delta X pangkat N.
dan menjadi UI pangkat N sama dengan U TN, XI. Misalkan U adalah fungsi bergantung pada X dan T, dengan menggunakan formula Taylor akan dikonstruksi turunan parsial U terhadap X. Pada persamaan 2, U T, X0 tambah delta X sama dengan U T, X0 tambah delta X UX T, X0 tambah delta X kuadrat per 2 faktorial dikali UXX T, X0 tambah sampai dengan delta X pangkat N kurang 1 per N kurang 1 faktorial dikali UN kurang 1 T, X0 tambah 0 delta X pangkat N. Dengan memangkas persamaan 2 pada 0, delta X kuadrat diperoleh persamaan 3, yaitu U T, X0 tambah delta X sama dengan U T, X0 tambah delta X UX T, X0 tambah 0 delta X kuadrat. Persamaan 4, UX TN, XI sama dengan U T, X0 tambah delta X kurang U T, X0 per delta X kurang 0 delta X. Dalam metode numerik, variabel X dipartisi menjadi diskret yang disebut grid, X1, X2 sampai dengan Xn, dan T dipartisi pada level 0 sama dengan T0, T1, T2 sampai dengan Tm jika delta X diasumsikan konstan dan Xi tambah 1 sama dengan Xi tambah delta X, maka dari persamaan 4 diperoleh persamaan 5, yaitu UX TN, XI sama dengan U TN, XI tambah 1 kurang U TN, XI per delta X kurang 0 delta X. Dengan mengabaikan bentuk 0 delta X sebagai bentuk error, kita peroleh bentuk ke-6 yang disebut aproksimasi beda maju orde 1 untuk UX TN, XI. Persamaan 6, UX TN, XI kira-kira U TN, XI tambah 1 kurang U TN, XI per delta X. Mengganti delta X menjadi min delta X pada persamaan 2 diperoleh persamaan 7 UX T, X0 sama dengan U T, X0 kurang U T, X0 kurang delta X per delta X tambah 0 delta X. Mengevaluasi di TN, XI dan melakukan aproksimasi pada persamaan 7 diperoleh persamaan 8 UX TN, XI kira-kira U TN, XI kurang U TN, XI kurang 1 per delta X. Bentuk 8 merupakan aproksimasi beda mundur orde 1 untuk UX TN, XI. Meningkatkan orde aproksimasi agar lebih akurat dengan mengambil pemangkasan deret Taylor untuk 0 delta X pangkat 3 dari bentuk 2 dengan menggunakan delta X dan min delta X. Maka di persamaan 9 U
T, X0 tambah delta X sama dengan UT, X0 tambah delta X UX T, X0 tambah delta X kuadrat per 2 faktorial dikali UXX T, X0 tambah 0 delta X kuadrat. Dan persamaan 10 UT, X0 kurang delta X sama dengan UT, X0 kurang delta X UX T, X0 tambah delta X kuadrat per 2 faktorial dikali UXX T, X0 kurang 0 delta X kuadrat. Persamaan 9 kurang persamaan 10, maka diperoleh persamaan 11, yaitu UT, X0 sama dengan UT, X0 tambah delta X kurang UT, X0 kurang delta X per 2 delta X kurang 0 delta X pangkat 3. Dengan melakukan aproksimasi bentuk 11 di Tn, Xi diperoleh persamaan pada pusat orde 2, yaitu persamaan 12 Ux Tn, Xi kira-kira Ux Tn, Xi tambah 1 kurang Ut, Xi kurang 1 per 2 delta X. Mengkonstruksi turunan parsial untuk orde lebih tinggi dengan melakukan pemangkasan untuk 0 delta X pangkat 4 dan dengan menggunakan delta X dan min delta X. Diperoleh persamaan 13, yaitu U, T, X0 tambah delta X sama dengan UT, X0 tambah delta X UX T, X0 tambah delta X kuadrat per 2 faktorial dikali UXX T, X0 tambah delta X pangkat 3 per 3 faktorial dikali UXXX T, X0 tambah 0 delta X pangkat 4. Dan persamaan 14, yaitu U T, X0 tambah delta X sama dengan U T, X0 kurang delta X UX T, X0 tambah delta X kuadrat per 2 faktorial dikali UXX T, X0 kurang delta X pangkat 3 per 3 faktorial dikali UXXX T, X0 tambah 0 delta X pangkat 4. Dari persamaan 14, kita peroleh persamaan 15 UXX Tn, Xi sama dengan UTn, Xi tambah 1 kurang 2U Tn, Xi tambah UTn, Xi kurang 1 per delta X kuadrat.
itu hasil dari persamaan 13 ditambah dengan persamaan 14, maka diperoleh persamaan 15. Untuk selanjutnya akan menggunakan simbol UI pangkat N untuk menyatakan U TN, XI atau U pangkat N sama dengan U TN, XI. Dari penurunan di atas kita dapat memperoleh tabel berikut yang akan membantu kita dalam menggunakan metode beda hingga. Sekian penjelasan dari saya mengenai model matematika, dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggelina Timbuleng, NIM 1850460. Jadi saat ini kita datang dalam pembahasan tentang analisis contoh metode beda hingga. Jadi misalkan diberikan persamaan adveksi linear berikut, UT tambah VUX sama dengan 0 dengan variabel bebas X dan T, X menyatakan ruang dan T menyatakan waktu. Misalkan X berada di P, Q yang disebut dominan komputasi, V adalah konstanta dan variabel dependen U sama dengan U dalam kurung X, T. Dalam menyelesaikan masalah ini, kita memerlukan kondisi awal U dalam kurung 0,X sama dengan Fx, di mana X kurang dari sama dengan P, lebih dari sama dengan Q, dengan Fx diketahui. Langkah yang pertama, diskretisasi variabel spasial. Misalkan kita membagi P, Q dalam n-grid, X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan mengambil delta X yang sama. Delta X sama dengan Q kurang P per N kurang 1. Selanjutnya kita punya X1 sama dengan P, X2 sama dengan P tambah delta X, X3 sama dengan P tambah 2 delta X, dan seterusnya sampai Xn sama dengan P tambah N kurang 1 kali delta X sama dengan Q. Dengan menetapkan untuk T sama dengan Tn, kita dapat menghampiri Ux pada setiap titik Tn, Xi dengan menggunakan formula beda maju, yaitu grup Ux dalam kurung Tn, Xi adalah isomorfik ke grup U I tambah 1 pangkat N kurang U1 pangkat N per delta X. Dengan mensubstitusikan persamaan 18 ke 16, kita peroleh persamaan berikut. UT tambah V, UI tambah 1 pangkat N kurang U1 pangkat N per delta X sama dengan 0. Bentuk 19 disebut juga bentuk semi-diskret karena hanya variabel spasial yang didiskretisasi. Langkah yang kedua, diskretisasi variabel waktu dalam kurung T. Dengan menetapkan X di X sama dengan X1, kita dapat mengaproksimasi turunan parsial terhadap variabel waktu atau turunan parsial temporal UT di setiap titik Tn, Xi menggunakan formula beda maju orde 1, yaitu grup UT adalah isomorfik ke grup UI pangkat N tambah 1 kurang U1 pangkat N per delta T. Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan 20 ke 19 diperoleh UI pangkat N tambah 1 kurang UI pangkat N per delta T tambah V UI tambah 1 pangkat N kurang U1 pangkat N per delta X sama dengan 0, yang memberikan UI pangkat N tambah 1 sama dengan UI pangkat N kurang V delta T per delta X kali UI tambah 1 pangkat N kurang UI pangkat N. Persamaan 21 merupakan contoh penerapan skema beda hingga untuk mengaproksimasi solusi dari PDP 16 yang disebut skema baris waktu atau time marching. Karena nilai U di level waktu selanjutnya dapat diaproksimasi dengan nilai U di level waktu N, karena semua nilai U hanya diketahui secara eksak di level waktu awal, maka bentuk yang ke-21 dapat ditulis UI pangkat N tambah 1 kurang UI pangkat N kurang V delta T per delta X kali UI tambah 1 pangkat N kurang UI pangkat N, di mana UI pangkat N adalah aproksimasi dari UI pangkat N kurang U kali Tn, Xi. Beberapa catatan. Yang pertama, U dalam kurung 0,x sama dengan U dalam kurung 0,x, tapi
ini tidak selalu berlaku. Yang kedua, error dari aproksimasi turunan parsial spasial dan turunan parsial temporal pada persamaan 22 adalah 0 dalam kurung delta X dan 0 dalam kurung delta T yang secara formal disebut orde 1 di ruang X dan orde 1 di waktu T. Semakin besar N akan menyebabkan delta X semakin kecil dan diharapkan hampiran akan semakin baik. Namun, semakin besar N akan menyebabkan kecepatan komputasi akan semakin menurun, sehingga perlu dipertimbangkan antara akurasi dan kecepatan. Yang keempat, bentuk ke-22 disebut juga metode eksplisit karena nilai U di level waktu selanjutnya dapat diberikan dalam formula eksplisit. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam presentasi tadi ada kesalahan kata. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.